Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Teman-teman, pernah gak sih kalian itu merasa gugup, takut, atau bahkan kayak tiba-tiba blank saat harus berbicara di depan banyak orang? Nah, tenang aja, kalian itu gak sendiri. Nah, public speaking ini memang jadi salah satu hal yang paling sering ditakuti banyak orang. Tapi kabar baiknya, kemampuan ini tuh bukan bakat bawaan gitu, melainkan sesuatu yang bisa dipelajari dan dilatih. Nah, dalam video ini kita akan bahas bagaimana sebenarnya public speaking itu bisa dilakukan dengan baik, mulai dari syarat-syaratnya, faktor pendukung, hingga hal-hal yang bisa menjadi penghambat. Public speaking adalah kemampuan untuk menyampaikan ide, gagasan, atau informasi kepada orang lain secara efektif. Nah, agar pesan yang kita sampaikan itu bisa dipahami dan diterima dengan baik oleh audiens, ada beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah memahami audiens. Kita itu perlu tahu siapa yang kita ajak bicara, apa yang mereka butuhkan, dan bagaimana latar belakang mereka. Dengan begitu, kita bisa menyesuaikan cara penyampaian agar lebih relevan dan juga menarik. Selain itu, penguasaan materi juga menjadi kunci utama. Ketika kita benar-benar memahami apa yang kita sampaikan, kita akan lebih percaya diri dan tidak mudah gugup. Bahkan saat harus menjawab pertanyaan dari audiens. Nah, teman-teman, dalam public speaking, kesiapan mental juga tidak kalah penting. Rasa gugup adalah hal yang wajar, tapi kita bisa mengelolanya dengan latihan dan persiapan yang matang. Misalnya, dengan melakukan simulasi sebelum tampil atau menenangkan diri melalui teknik pernapasan. Dalam penyampaian materi, kita juga perlu memiliki struktur yang jelas, dimulai dari pembukaan yang menarik, kemudian isi yang runtut, hingga penutup yang memberikan kesan mendalam. Struktur yang baik akan membantu audiens mengikuti alur pembicaraan dengan lebih mudah. Selain itu, teknik vokal juga berperan besar dalam public speaking. Cara kita berbicara harus jelas dengan intonasi yang tidak monoton dan juga kecepatan yang sesuai agar audiens itu bisa memahami setiap kata yang kita ucapkan. Persiapan yang matang juga menjadi faktor penting lainnya, mulai dari menyiapkan materi, memilih bahasa yang tepat, hingga menggunakan media pendukung seperti slide atau gambar akan sangat membantu dalam penyampaian pesan. Tidak hanya itu, latihan secara rutin serta penggunaan bahasa tubuh seperti gestur tangan, ekspresi wajah, dan juga kontak mata juga dapat membuat penyampaian kita menjadi lebih hidup dan juga menarik. Nah, dalam praktiknya ada beberapa faktor yang dapat mendukung keberhasilan public speaking. Kejujuran dalam menyampaikan pesan akan membuat audiens lebih percaya. Sementara kepercayaan diri akan membuat kita terlihat lebih meyakinkan. Memiliki minat dan perhatian terhadap audiens juga penting agar tercipta hubungan yang baik selama proses komunikasi. Nah, selain itu, keterbukaan terhadap diri sendiri serta kemauan untuk terus berlatih dan mengevaluasi diri akan membantu kita berkembang menjadi pembicara yang lebih baik. Namun, di sisi lain, ada juga beberapa faktor yang dapat menghambat kemampuan public speaking. Rasa takut dan kecemasan seringkali menjadi penghalang utama. Ditambah dengan kurangnya rasa percaya diri, tidak menguasai materi, kurang latihan, hingga tekanan dari lingkungan atau kritik negatif juga bisa mempengaruhi performa kita saat berbicara. Bahkan kondisi fisik seperti gemetar atau kehilangan fokus juga bisa terjadi ketika kita tidak siap. Pada akhirnya, public speaking adalah kemampuan yang membutuhkan proses latihan dan keberanian. Rasa gugup bukanlah hal yang harus dihindari, tapi harus dihadapi dan juga dikelola. Dengan persiapan yang baik dan kemauan untuk terus belajar, setiap orang itu memiliki peluang untuk menjadi pembicara yang percaya diri dan juga inspiratif. Jadi, jangan takut untuk mencoba dan teruslah berlatih, karena kemampuan ini akan sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, kita tuh bisa memahami bahwa public speaking bukanlah kemampuan yang datang secara instan, melainkan hasil dari proses belajar, latihan, dan keberanian untuk mencoba. Rasa gugup dan kurang percaya diri adalah hal yang wajar, namun bukan berarti kita harus menyerah. Justru dari situlah kita belajar untuk berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Teruslah berlatih, percaya pada kemampuan diri sendiri, dan jangan takut untuk tampil. Karena setiap usaha kecil yang kita lakukan hari ini akan membawa perubahan besar di masa depan. Nah, teman-teman, sebagai penutup video, saya ada pantun nih. Pergi ke taman memetik melati putih harum baunya. Teruslah belajar dan percaya diri agar sukses public speaking nantinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.